Tinggalkan gereja bidat yang tidak mampu menghadirkan salib Kristus yang menyelamatkan manusia. Dalam iman Katolik, salib Kristus merupakan pusat misteri keselamatan. Melalui wafat dan kebangkitannya, Kristus menghadirkan penebusan universal yang tidak dapat digantikan oleh kuasa manusia manapun. Gereja Katolik memelihara salib Kristus dalam liturgi, dalam sakramen, dan dalam ajarannya yang bersumber dari tradisi suci dan kitab suci. Sebaliknya, setiap ajaran yang mengaburkan, mereduksi, atau menolak makna salib Kristus adalah sebuah penyimpangan iman atau bidat. Gereja semacam itu tidak mampu menghantar umat pada keselamatan sejati karena memutus diri dari sumber rahmat, yaitu Kristus yang tersalib dan bangkit. Oleh karena itu, umat beriman dipanggil untuk berpegang teguh pada gereja yang otentik, yakni gereja Katolik, yang sejak awal setia menjaga warisan iman para rasul. Meninggalkan gereja-gereja bidat bukan sekedar pilihan emosional, melainkan sikap iman yang sadar bahwa hanya dalam tubuh Kristus yang sejati, yaitu gereja Katolik, salib Kristus dihadirkan, salib Kristus dirayakan, dan diimani sebagai jalan keselamatan manusia. Yang pertama, dasar biblis, salib Kristus sebagai pusat keselamatan. Rasul Paulus menegaskan, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang terpanggil, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Baca 1 Korintus 1 ayat 23 sampai ayat 24. Salib bukan sekedar simbol penderitaan, melainkan tanda kasih Allah yang membawa penebusan. Setiap komunitas iman yang menolak atau mengaburkan makna salib pada hakikatnya meniadakan inti Injil. Baca Galatia 6 ayat 14. Saya ulangi lagi karena ini penting. Setiap komunitas iman yang menolak atau mengaburkan makna salib pada hakikatnya meniadakan inti Injil. Baca Galatia 6 ayat 14. Gereja yang demikian tidak mampu menghantar umat kepada keselamatan sejati. Yang kedua, dasar historis. Gereja Katolik sebagai penjaga misteri salib. Sejak gereja perdana, umat Kristiani merayakan salib Kristus dalam Ekaristi. Sakramen Ekaristi adalah memorial korban Kristus disalib yang sekali untuk selama-lamanya membawa keselamatan. Baca Ibrani 9 ayat 26 sampai ayat 28. Konsili Trente menegaskan bahwa Ekaristi menghadirkan secara nyata korban salib Kristus dalam rupa roti dan anggur. Bidat-bidat sepanjang sejarah seperti Arianisme, Nestorianisme, dan berbagai macam sekte modern gagal memahami misteri salib karena menolak salah satu aspek pokok iman, yaitu keilahian Kristus, kemanusiaan Kristus, atau kehadiran nyata Kristus lewat sakramen-sakramen. Yang ketiga, dasar teologis.
gereja sebagai tubuh Kristus yang otentik. Katekismus Gereja Katolik nomor 618 menyatakan, salib adalah kurban Kristus yang tunggal, perantara antara Allah dan manusia. Tetapi karena dalam pribadinya yang ilahi, Putra Allah yang menjelma bersatu dengan setiap manusia, Ia memberi kemungkinan bagi semua orang untuk dipersatukan dengan kurbannya. Hanya Gereja Katolik yang setia menjaga persekutuan dengan Kristus yang tersalib dan bangkit, karena Ia adalah communio fidelium dan communio sacramentorum, atau persekutuan iman atau persekutuan dalam sakramen. Gereja bidat yang memutuskan diri dari tradisi suci dan magisterium kehilangan kemampuan menghadirkan misteri keselamatan ini secara penuh. Saya ulangi lagi, gereja bidat yang memutus diri dari tradisi suci dan magisterium kehilangan kemampuan menghadirkan misteri keselamatan secara penuh. Yang keempat, seruan iman. Meninggalkan yang palsu, memeluk yang sejati. Meninggalkan gereja-gereja bidat bukan sekedar penolakan manusiawi, melainkan langkah iman untuk berpegang pada gereja yang sejati. Santo Agustinus pernah berkata, di luar gereja tidak ada keselamatan. Extra ecclesia nulla salus. Bukan karena eksklusivitas manusiawi, tetapi karena gereja adalah tubuh Kristus yang menghadirkan salibnya sebagai jalan keselamatan. Umat Katolik dipanggil untuk setia, tidak mencari pengajaran palsu yang menawarkan Injil tanpa salib, melainkan memeluk Kristus yang tersalib, yang hidup dan berkarya dalam gerejanya, yaitu Gereja Katolik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.